Bab 2896. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Di mana? Siapa masternya? Mendengar kata-kata Yin Tongtian, mata Lu Chen tiba-tiba melebar, dengan cahaya terik bersinar dari pupilnya, dia sangat gembira. Dewa Roh telah menunjukkan kepadanya bahwa jika dia ingin membangkitkan urat naga ke-6, dia harus bertemu seseorang yang membuatnya menjadi psikedelik. Dan orang psikedelik ini benar-benar membuatnya mencari terlalu lama, dan terlalu sulit untuk menemukannya. Dari krisan patah, hingga penyihir Miru, lalu hingga Yin Tongtian, semuanya digoreng. Krisan patah mempraktikkan pesona, dan pelepasan mata adalah ilusi ajaib, bukan ilusi yang diinginkannya. Penyihir Miru bahkan tidak perlu berlatih, dia terlahir dengan mata ajaib, yang tidak sama dengan psikedelik. Krisan rusak dan penyihir Miru, tidak peduli betapa anehnya mereka, setidaknya mereka adalah ibu, dan dia tidak akan merasa canggung meminta seseorang untuk memeriksa matanya. Tapi Yin Tongtian berbeda, produk ini bersifat publik. Ketika Lu Chen memandang pria ini, kedua pria itu saling memandang, itu sangat tidak wajar. Untungnya, halusinasi mata Yin Tongtian bukanlah halusinasi yang sebenarnya, melainkan halusinasi suara yang didorong oleh gelombang suara, yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan halusinasi. Jika tidak, Yin Tongtian benar-benar ahli psikedelia, dan akan sangat memalukan jika melepaskan psikedelik pada Lu Chen. Apa itu psikedelik? Itu adalah ilusi yang menggoda. Sangat mungkin menghasilkan gambar yang tidak sedap dipandang, dan buah telanjang relatif mungkin terjadi, dan bahkan tak terlukiskan. Laki-laki ke laki-laki, menciptakan halusinasi yang tak terlukiskan, memikirkannya saja sudah membuatku ingin muntah. Untungnya, Yin Tongtian bukan hanya orang yang psikedelik, tetapi dia juga tahu di mana orang psikedelik itu berada. Akan aneh jika Lu Chen tidak gembira. Sekarang, selama Yin Tongtian mengeluarkan materi dari master psikedelik itu, Yin Tongtian bisa pulang, mandi, dan tidur. Jalan menuju surga, yang membuat Lu Chen senang, si jenius Yin Tong tidak peduli, dia tidak ingin mati di tangan Lu Chen, jadi dia segera mengungkapkan lokasi master psikedelik itu. Aku akan pergi. Jauh sekali, aku tidak bisa pergi sekarang. Apakah Zuzu sudah pergi? Lu Chen tercengang, dan berkata begitu. Tidak ada lagi ahli psikedelik di Zuzu. Yin Tongtian menggelengkan kepalanya. Oke, kalau begitu kamu harus memberitahuku, siapa nama master psikedelik di Jalan Tongtian? Lu Chen bertanya, tanpa bunga. Yin Tongtian berkata dengan ringan. Belum pernah mendengarnya. Lu Chen menggelengkan kepalanya dengan ekspresi kosong di wajahnya. Hua Wuqing pergi ke Jalan Abadi Tongtian 100.000 tahun yang lalu. Belum lagi Anda belum pernah mendengar tentang orang ini, tidak banyak orang di kota Zuzu yang masih mengingat orang ini. Hanya Sekte Huan Yin Abadi kita yang mengetahui keberadaan orang ini, dan tidak semua murid mengetahuinya, hanya Master Sekte dan beberapa tetua tingkat tinggi. Orang ini adalah murid Huan Yin Xianmen 100.000 tahun yang lalu. Dia dilahirkan dengan mata psikedelik dan mahir dalam seni psikedelik. Secara teoritis, dia tidak terkalahkan di dunia. Saat ini, Yin Tongtian tidak lagi berbicara, tetapi berkomunikasi satu lawan satu dengan Lu Chen. Mungkin, inilah rahasia Huan Yin Xianmen. Orang bernama Hua Wuqing adalah tabu bagi Huan Yin Xianmen. Yin Tongtian sangat takut sehingga dia tidak berani berbicara tentang orang ini di depan umum. 100.000 tahun yang lalu, Lu Chen merenung sejenak, lalu dia mengerti, dan tidak berbicara dengan jelas. Dia hanya berbicara dengan Yin Tongtian melalui transmisi suara. Itu adalah era ketika generasi sebelumnya dari keturunan Kowloon. Menyapu negeri dongeng. Anda mengatakan bahwa Hua Wuqing tidak terkalahkan, lalu dia bisa mengalahkan. Apakah itu keturunan Kowloon dari generasi sebelumnya? Petik 2. Seperti yang saya katakan, Hua Wuqing secara teoritis tidak terkalahkan, tetapi dia belum mencapai keadaan tak terkalahkan yang sebenarnya. Yin Tongtian segera menyangkalnya, dan kemudian berkata melalui transmisi suara, saat itu, Hua Wuqing sangat berbakat dan ahli dalam bidang psikedelik. Dan ketika dia keluar dari gunung, dia akan menyapu bersih semua orang kuat yang sama, level di Zuzu. Siapa tahu, keturunan 9 naga generasi sebelumnya ternyata adalah di dunia kedua, Hua Wuqing bertarung dengannya, namun kalah dari pewaris Jiulong. Lu Chen tidak terkejut, tapi tiba-tiba sadar. Sebab, 9 naga generasi sebelumnya tidak lain adalah ayah Feng Yao, Feng Changkong. Ternyata Feng Changkong juga bertemu dengan orang psikedelik,
jadi seharusnya urat naga keenam Feng Changkong sudah terbangun setelah bertemu Hua Wuking. Bagaimanapun, 100.000 tahun dan waktu yang lama telah berlalu, tidak banyak orang yang tahu tentang situasi Feng Changkong, dan Lu Chen hanya menebak-nebak. Tapi tebakan ini seharusnya tidak bisa dipisahkan, kalau tidak Hua Wuking baru saja keluar dari gunung, kenapa dia bertemu Feng Changkong? Menurut informasi yang diketahui Lu Chen, Feng Changkong adalah orang dengan IQ sangat tinggi, termasuk tipe yang sangat cerdas. Jika Feng Changkong belum membangunkan Vena Naga ke-6, dan mengetahui kondisi untuk membangkitkan Vena Naga ke-6, maka dia pasti akan pergi ke orang psikedelik untuk mencoba. Hua Wuking juga ahli psikedelik, Feng Changkong pasti tidak akan melepaskannya. Belum lagi 100.000 tahun yang lalu, untuk menjadi lebih kuat, Feng Changkong harus mencari Hua Wuking. Bahkan Lu Chen, yang akan berusia 100.000 tahun kemudian, masih ingin menemukan Hua Wuking untuk dipamerkan. Setelah Hua Wuking dikalahkan oleh keturunan 9 naga, dia tidak bisa tetap mengasingkan diri sampai dia menerobos keabadian tingkat tinggi, dan kemudian pergi ke jalan abadi Tongtian. Sejak itu, tidak ada kabar dari Hua Wuking, dan bahkan aku, Huan Yin Xianmen, tidak tahu apa yang terjadi dengan Hua Wuking sekarang. Jika kamu ingin menemukan Hua Wuking, kamu hanya bisa pergi ke jalan Tongtian Xian untuk bertanya, mungkin kamu akan mengetahuinya. Suara itu ditransmisikan melalui langit. Sudah 100.000 tahun, laut telah berubah, banyak hal telah berubah, dan manusia telah berubah. Mungkin Hua Wuking sudah tidak ada lagi di jalan Tongtian. Di mana saya bisa menemukannya? Lu Chen berkata melalui transmisi suara. Kalau bukan di jalan Tongtian, di mana lagi? Yin Tongtian bertanya balik. Bukankah kamu mengatakan bahwa Hua Wuking sangat berbakat? Setelah berlatih selama 100.000 tahun, orang-orang dengan talenta yang sangat tinggi masih belum mengembangkan tubuh dewa. Segera setelah tubuh dewa keluar, melangkahlah ke jalan menuju langit dan langsung pergi ke dunia. Saya Temo, jika seseorang berada di alam atas, bolehkah saya mencari Wall? Lu Chen tiba-tiba kehilangan kesabaran. Jika Hua Wuking naik ke alam atas, dia akan menjadi dewa. Dia hanya ingin membangkitkan pembuluh darah naga ke-6 dan menjadi lebih kuat sekarang, jadi dia terburu-buru mencari Hua Wuking untuk entry psikedelik. Jika seseorang menjadi dewa, apa yang dia cari? Bahkan jika dia menemukannya, mereka bisa membuatnya memakannya dan berjalan-jalan, yang sama sekali tidak ada artinya. Jalan abadi menuju surga telah ditutup, tidak ada seorang pun di wilayah abadi yang dapat naik ke alam, dan Hua Wuking tidak terkecuali. Tanpa diduga, Yin Tongtian membalas seperti ini, yang sangat mengejutkan Lu Chen. Kapan jalan Tongtian Xian ditutup, kenapa saya belum pernah mendengarnya? Lu Chen sangat terkejut. Jalan Tongtian adalah jalan menuju alam atas dari wilayah abadi. Bagaimana jika ditutup? Bagaimana dengan makhluk abadi yang telah mengembangkan tubuh dewa mereka? Jelas bisa menjadi dewa, tapi hanya bisa tinggal di negeri dongeng, terus menjadi peri karena keluhan. Dia telah berada di alam abadi begitu lama, dan dia selalu mengetahui jalan abadi Tongtian, yang bisa mencapai langit. Tidak ada yang benar-benar memberitahunya bahwa jalan menuju surga telah ditutup, dan tidak ada harapan untuk menjadi dewa. Yin Tongtian adalah orang pertama yang memberitahunya. Oleh karena itu, jika dia tidak kaget, akan ada hantu. Master Sekte saya mengungkapkan hal ini kepada saya secara pribadi, dan saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Yin Tongtian memandang Lu Chen yang terkejut, dan mengangkat bahu. Bagaimanapun, makhluk abadi tingkat tinggi yang pergi ke jalan abadi Tongtian adalah setelah meninggalkan Zuzu dan mengucapkan selamat tinggal pada masa lalu. Mereka tidak akan melewatkan kembali situasi jalan abadi Tongtian, dan tidak mengherankan jika tidak ada yang tahu tentang jalan abadi Tongtian. Oke, saya tidak peduli jalan Tongtian disegel atau tidak, saya akan berpura-pura saja Hua Wuking masih di jalan Tongtian, tapi beritahu saya beberapa informasi tentang orang ini, bukan? Lu Chen melirik Yin Tongtian dan berkata, setidaknya kamu harus memberitahuku, apakah Hua Wuking itu pria atau wanita? Pria, Yin Tongtian menjawab dengan tegas, dan berkata lagi, 100.000 tahun yang lalu, Duanlong Xianmen belum terbentuk, dan gerbang abadi terkuat di Zuzu adalah Huan Yin Xianmen saya. Pada saat itu, Huan Yin Xianmen memiliki 4 murid yang kuat, secara kolektif dikenal sebagai 4 pahlawan Huan Yin, Hua Wu. Love adalah kakak laki-laki di antara 4 tuan. Petik 2. Apa nama 3 tuan lainnya? Lu Chen bertanya melalui transmisi suara. Sudah 100.000 tahun,
dan informasi tentang 3 master lainnya telah lama hilang. Suara Tongtian dan sebagainya. Bahkan jika itu sudah lama sekali, bukankah seharusnya tidak ada catatan tentang murid-muridmu sendiri di gerbang abadi agung yang agung di kota Zuzu? Bahkan jika catatan muridnya dihancurkan, seseorang akan mengetahuinya. Terlebih lagi, bahkan kamu tahu bahwa dulu ada keberadaan 4 guru Huanyin, dan pasti ada murid generasi tua di sekte peri kamu yang mengetahuinya. Lu Chen bertanya balik, benar-benar tidak ada catatannya, dan saya tidak tahu kenapa. Sebenarnya, termasuk Hua Wuking, semua informasi tentang 4 guru Huanyin hilang. Hanya saja Hua Wuking adalah murid paling berbakat dari Huanyin Xianmen. Para eksekutif tingkat tinggi menimbulkan sensasi, dan baru kemudian beberapa informasi tentang dia bertahan, termasuk keberadaannya. Petik 2, jawab Yin Tongtian, tidak, apakah kamu masih perlu mewariskannya? Mungkinkah di antara begitu banyak murid Huanyin Xianmen, mungkinkah hanya satu orang yang pernah melihat 4 pahlawan Huanyin? Kita yang abadi semuanya abadi. Ada banyak orang yang telah hidup selama puluhan juta tahun. Pasti ada yang pernah melihat 4 ahli suara hantu. Lu Chen sangat bingung dengan jawaban Yin Tongtian, dan karena penasaran, dia menanyakan pertanyaan retoris seperti itu. Saya tidak bisa menjawab pertanyaan Anda, karena saya benar-benar tidak tahu. Bahkan Master Sekte keluargaku bukan dari zaman itu. Mereka semua diturunkan dari Master Sekte generasi sebelumnya, dan mereka pada dasarnya didasarkan pada Hua Wuking. Selain itu, 100.000 tahun telah berlalu, anggota tingkat tinggi Huanyin Xianmen sebelumnya meninggal karena berbagai alasan, atau pergi ke Tongtian Xianmen, dan sudah lama pergi. Juga, yang kamu cari adalah Hua Wuking, apa hubungan 3 tuan lainnya denganmu? Hal-hal ini adalah bagian dari misteri Huanyin Xianmen. Bukankah lebih baik bagimu untuk menanyakan rahasia mereka? Suara itu ditransmisikan melalui langit. Saya hanya penasaran. Lu Chen tersenyum, melihat tidak ada lagi yang perlu diungkapkan Yin Tongtian, dia melambaikan tangannya dan berkata, "Oke, aku akan menepati janjiku, kamu boleh pergi." Meskipun Hua Wuking yang diakui Yin Tongtian sulit ditemukan, hal itu juga menunjukkan jalan bagi Lu Chen. Sekarang Yin Tongtian bahkan mengungkapkan rahasia gerbang abadi Huanyin, itu juga memberi alasan bagi Lu Chen untuk tidak membunuhnya. Terlebih lagi, Lu Chen telah mengatakan di depan umum bahwa selama Yin Tongtian memberikan informasi yang dia butuhkan, dia akan melepaskan Yin Tongtian dan pergi. Dia tidak bisa menarik kembali kata-katanya di depan umum, bukan? Bagi seseorang yang tidak memiliki dendam atau permusuhan di masa lalu, dan tidak memiliki ancaman, tidak masalah apakah dia dibunuh atau tidak. Orang yang benar-benar mengancam Lu Chen adalah Sekte Abadi Naga Rusak, bukan Sekte Abadi Suara Imajiner. Terima kasih. Yin Tongtian menghela nafas lega, dan kemudian keluar dari ring dengan malu. Pewaris 9 naga menang, bahkan Yin Tongtian dapat dengan mudah mengalahkannya. Keturunan 9 naga sangat kuat sehingga mereka sepenuhnya memenuhi syarat untuk melawan Duan Yingjun. Pertarungan antara keturunan 9 naga dan Duan Yingjun pasti akan semakin seru. 2 orang terkuat di Zuzu saling berhadapan, dan itu akan menentukan siapa yang terkuat di Zuzu. Keturunan 9 naga memiliki kekuatan tempur yang tidak normal, saya optimis tentang dia. Alam keturunan 9 naga selalu terlalu rendah. Duan Yingjun adalah puncak dari Daluo Jinxian. Saya lebih suka melihat Duan Yingjun. Benar, Dewa Emas tingkat menengah dari keturunan 9 naga benar-benar mengerikan. Saya masih optimis tentang Duan Yingjun. Duan Yingjun mengalahkan Yin Tongtian semudah Duan Ying, dan kekuatan tempurnya lebih kuat. Dia benar-benar bisa mengalahkan keturunan 9 naga. Terjadi sedikit keributan di tempat kejadian. Jutaan penonton melihat Lu Chen di atas ring, dan terjadi diskusi hangat lainnya. Semuanya menantikan pertandingan ring antara Lu Chen dan Duan Yingjun. Namun kali ini, tidak semua orang lagi optimis terhadap Duan Jun, dan sejumlah kecil orang mulai mengagumi Lu Chen. Namun kebanyakan orang masih cenderung tampan dan optimis menjadi tampan. Meski Yin Tongtian juga kalah dari Lu Chen, namun ranah Yin Tongtian tidak tinggi. Namun pada tahap awal Daluo Jinxian, dia masih tidak bisa dibandingkan dengan Duan Yingjun. Hahaha, semburan tawa yang mengerikan terdengar, menyebar ke seluruh alun-alun, menekan diskusi di tempat kejadian. Setelah tawa itu berlalu, sesosok tubuh tampan muncul di atas ring. Duan Yingjun tidak membuang waktu, dan langsung menuju ring, siap memanen Lu Chen. Benar sekali,
Menurut penampilan Lu Chen dalam mengalahkan Yin Tongtian, dia jelas bukan lawannya. Meski pukulan Lu Chen kuat, namun hanya bisa menghancurkan Yin Tongtian, yang jauh dari kekuatannya. Terlebih lagi, setelah Lu Chen mengalahkan Yin Tongtian, dia telah meningkat beberapa level dan dapat menantangnya. Selama dia mengalahkan Lu Chen, ketenarannya akan mampu menyusul kakak laki-lakinya, dan itu pasti akan menyebar ke jalan Tongtianxian. Ketika saatnya tiba, bukankah kakeknya, Patriark Duanlong, akan tetap memandangnya dengan kagum. Kamu mengalahkan Yin Tongtian, sekarang kamu memiliki kualifikasi nyata untuk melawanku. Duan Yingjun memandang Lu Chen dan berkata dengan bangga, sejujurnya, saya tidak ingin bermain di turnamen besar apapun, tetapi Anda bersikeras memaksa saya bermain. Dan Anda harus membayar harganya. Lu Chen juga terlihat tampan dan berkata dengan tenang. Berapa harganya? Duan Yingjun merasa geli, dan bertanya balik dengan penuh minat. Harga kematian, kata Lu Chen. Maksudmu kamu, kan? Duan tampan tersenyum. Maksudnya kamu. Lu Chen berkata dengan serius. Oke, karena kamu ingin membunuhku, maka jangan berkompetisi, tapi bertarunglah dalam pertarungan hidup dan mati. Kata Duan Shuai, turunkan, kamu memaksaku untuk memainkan turnamen besar ini, maukah kamu bersaing denganku? Lu Chen tersenyum dan berkata, apakah itu pertarungan hidup dan mati atau tidak, kita tidak bisa bersaing, kita hanya bisa memotongnya. Selama kamu mengerti. Duan Yingjun mengangguk dan tidak menyangkalnya, keturunan Kowloon generasi sebelumnya merajalela di negeri dongeng, jadi keturunan Kowloon generasimu akan kurang beruntung, dan harus melunasi hutang keturunan Kowloon dari generasimu, generasi sebelumnya. Maaf, keturunan Kowloon generasi sebelumnya merajalela di alam abadi, jadi keturunan Kowloon generasi saya juga merajalela, dan ngomong-ngomong, bantulah keturunan Kowloon generasi sebelumnya untuk menagih hutang. Lu Chen berbalik seperti ini. Hutang apa yang kamu tagih? Duan Yingjun bertanya. Seseorang melarikan diri dengan hutang kepada generasi keturunan Kowloon sebelumnya, jadi tentu saja saya ingin mengambilnya kembali. Lu Chen tersenyum. Siapa seseorang? Duan Yingjun sedikit mengernyit, seolah dia telah menebak sesuatu. Saya tidak tahu siapa orang itu. Lu Chen tidak menanggapi secara langsung, tetapi berkata, saya hanya tahu bahwa keturunan 9 naga dari generasi sebelumnya ingin membunuh seseorang, tetapi orang itu melarikan diri, jadi dia berhutang nyawa. Mendengar apa yang dikatakan Lu Chen, tidak peduli betapa bodohnya dia sudah tahu siapa orang itu. Ketika Feng Changkong, keturunan 9 naga dari generasi sebelumnya, menyapu wilayah abadi, dia adalah eksistensi yang tak terkalahkan, dan hampir tidak ada orang yang ingin membunuh dapat melarikan diri. Kecuali orang tertentu, dia berhasil lolos dari kejaran Feng Changkong, dan berhasil menyembunyikan dirinya. Dia tidak keluar dari gunung sampai Feng Changkong menghilang. Setelah seseorang keluar dari gunung, hal pertama yang dia lakukan adalah mendirikan gerbang abadi naga rusak, dan menganggap keturunan 9 naga sebagai musuh lamanya. Ini dan itu adalah Brokeback Mountain, kakek tampan, nenek moyang naga patah. Namun, Duan Yingjun tidak tahu mengapa Feng Changkong ingin memburu gunung Brokeback. Tapi Lu Chen tahu, tidak masuk akal, kamu ingin membalaskan dendam kakekku. Kamu benar-benar berpikir hidupmu terlalu panjang. Duan Yingjun mencibir, dan berkata lagi, namun, hidupmu tidak lama lagi, itu akan berakhir di sini, dan menghilang mulai sekarang. Jangan bicara besar-besaran terlalu dini, belum pasti siapa yang akan pergi. Lu Chen menggelengkan kepalanya, dan berkata lagi, sebenarnya, bakatmu memang seperti itu. Aku tidak terlalu tertarik padamu, tapi kakak laki-lakimu sangat berbakat, jadi aku sedikit tertarik. Sejujurnya, jika Duan Yingjun tidak memaksanya bermain di turnamen besar ini, Duan Yingjun mungkin akan hidup selamanya. Dia tidak ingin memotong yang muda dan mengeluarkan yang tua. Patriark Duanlong adalah eksistensi yang sangat kuat. Dia hanya berada di tahap tengah Golden Immortal sekarang, jadi dia tidak akan pernah bisa menjadi lawan dari Patriark Duanlong. Sayangnya Duan Yingjun bersikeras mencari kematian, dan dia tidak punya pilihan. Masalah besarnya, setelah memenggal kepala Duan Yingjun, bicaralah dengan Ling Shen. Kakak laki-lakiku sedang menunggumu di Tongtian Immortal Road, tapi dia tidak akan bisa menunggumu dalam pertempuran hari ini. Duan Yingjun mendengus, segera membuka penglihatannya, dan memiliki tombak ekstra abadi di tangannya, dan segera berteriak, pewaris 9 naga, kamu telah mengalahkan Yin Tongtian, kamu dianggap sebagai level puncak Daluo Jinxian,
dan kamu setara denganku. Jadi, antara kamu dan aku, ini adalah pertarungan di level yang sama, tidak ada yang akan mengatakan bahwa aku menggertak yang kecil dengan yang besar. Titik. Lu Chen setuju dengan acuh tak acuh, menjaga tubuh pertarungannya tidak berubah, dan menghunus pisau panjang dari Chaos Orb. Pisau panjangnya 1 kaki, beratnya 100 juta kati, seluruh tubuhnya berwarna biru, dan memiliki pola pisau kecil yang tak terhitung jumlahnya di bilahnya. Dalam pola pisaunya, terdapat energi yang kuat, yang samar-samar memancarkan aura pisau yang menarik. Kualitas pisau panjang ini sangat tinggi hingga melampaui batas atas negeri dongeng, itu adalah pisau ajaib. Hanya saja tidak ada yang mengetahui pisau ajaib di sini, dan tidak ada seorang pun di tempat kejadian yang merupakan orang yang berpengetahuan. Karena yang membuat pedang adalah peri, bukan dewa. Oleh karena itu, pisau ajaib yang dilemparkan memiliki semangat keabadian, tanpa pesona, dan tidak berbeda dengan pisau peri. Di mata orang luar, apa yang digunakan Lu Chen adalah pedang peri, dengan kualitas paling tinggi, tidak ada yang akan berpikir bahwa itu adalah senjata tingkat dewa. Pedang ajaib dengan garis keturunan yang tidak murni ini sangat menipu, sangat cocok untuk digunakan di negeri dongeng, dan juga menyelamatkan banyak masalah bagi Lu Chen. Jika seseorang mengetahui bahwa Lu Chen memiliki senjata tingkat dewa, apa gunanya? Pada saat itu, pembangkit tenaga listrik di seluruh negeri dongeng akan mendambakan pedang ajaib ini, dan Lu Chen tidak akan pernah memiliki hari yang damai. Menyentuh pisaunya, keturunan 9 naga benar-benar menyentuh pisaunya. Bagaimana situasinya? Bukankah keturunan 9 naga yang paling kuat dalam pukulannya? Kenapa dia menyentuh pedang lagi? Apakah ini kekuatan tinju atau kekuatan pedang? Dayin Tongtian menggunakan pukulan, dan menyela Yingjun menggunakan pedang. Tentu saja, pedang adalah yang terkuat. Keturunan 9 naga bertarung di puncak Nixue. Mereka menggunakan pisau untuk membunuh monster, paling banyak sampai tahap tengah Daluo Jinxian, tapi mereka bisa menggunakan pukulan untuk menghadapi Yin Tongtian, yang memiliki keterampilan bertarung puncak Daluo Jinxian. Itu seharusnya menjadi pukulan terkuat. Pisau itu yang terkuat. Pukulannya adalah yang terkuat. Saat Lu Chen mengangkat pisaunya, terjadi keributan lain di tempat kejadian, dan banyak orang yang berdebat tentang hal itu. Tidak mungkin, Lu Chen menggunakan pukulan untuk beberapa saat, dan pisau untuk beberapa saat, yang benar-benar membuat orang-orang yang hadir tercengang. Apalagi Duan ganteng, makin bingung. Kenapa kamu tidak memukul? Duan Yingjun menatap pisau panjang di tangan Lu Chen, sedikit bingung. Sejak awal pertempuran di puncak Nixue, rangkaian kombinasi Lu Chen berkedip-kedip, dan dia sudah bingung. Sekarang, apa keterampilan tempur terkuat Lu Chen? Dia tidak yakin. Pukulan Lu Chen sangat kuat, dan suara tamparannya menghantam langit. Jika pisaunya lebih kuat, maka itu merupakan ancaman baginya. Tinju terlalu brutal. Lu Chen menjawab seperti ini. Pisaunya tidak kejam. Duan Yingjun sedikit terkejut. Pisaunya sangat lembut. Lu Chen menutupi hati nuraninya dan berbicara tanpa tersipu. Omong kosong. Duan Yingjun mengerutkan bibirnya, tentu saja dia tidak mempercayai omong kosong Lu Chen, dan kemudian berkata, gunakan pisaunya, coba saya lihat apakah pisaumu sangat lembut. Keluar. Tanpa diduga, Lu Chen merespons seperti ini, yang mengejutkan Duan Yingjun, jika kamu tidak keluar, aku akan keluar. Duan Yingjun menjadi tidak sabar, mengangkat tombaknya, menunjukkan kemampuan bertarungnya, dan menembak ke arah Lu Chen. Tembakan itu, dari bawah ke atas, menghancurkan tekanan peri, menembus langit peri, dan mengunci Lu Chen. Bunuh langit. Pada saat yang sama, pisau ajaib yang dipegang tinggi oleh Lu Chen juga ditebang, mengorbankan pedang Zanxian yang ke-54, dan bertemu dengan tombak yang menusuk. Ini adalah pertama kalinya dia melawan Duan Yingjun. Lu Chen perlu menguji kemampuannya, dan tidak menawarkan gaya pisau yang lebih tinggi. Kekuatan pisau ke-54 tidaklah lemah. Jika Xie Wuneng menggunakannya, itu akan mampu memotong semua puncak Daluo Jinxian, tetapi ranah Lu Chen saja tidak cukup. Tetapi lebih tepat bagi Lu Chen untuk tidak meminta pisau ke-54 untuk memotong Yingjun, tetapi untuk menguji keadaannya. Bahkan jika dia kalah dengan satu pukulan, dengan pedang yang kuat, dia tidak akan terbunuh oleh satu tembakan Duan Yingjun. Pisau itu keluar dengan tajam, menghancurkan tekanan yang abadi, meledakkan langit yang abadi, dan menghancurkan kunci kekuatan senjata. Ledakan, bilahnya menebas tombak, dan terjadilah ledakan yang menghancurkan bumi yang mengguncang dunia. Pada saat itu,
kekuatan pedang gagal menembus kekuatan senjata, melainkan dihancurkan oleh kekuatan senjata yang kuat, terbentuk setelah pertempuran dan menyebar. Namun, setelah menebas dengan kekuatan pisaunya, ujung tombaknya melenceng dari sasarannya, dan akhirnya menembus udara. Meskipun Lu Chen tidak ditusuk, dia masih dikejutkan oleh sisa kekuatan tombak, dan darahnya mengalir mundur sejenak, yang membuat tidak nyaman. Meski begitu, Lu Chen memotong tombak tampan itu, yang cukup mengejutkan banyak orang. Terutama orang-orang kuat Luo Jinxian, mereka bertarung berdampingan dengan Duan Yingjun di puncak Nixue, dan mereka tahu betapa kuatnya tombak Duan Yingjun. Semakin sadar akan kekuatan bertarung Duan Yingjun, semakin kagum dengan kekuatan pedang Lu Chen. Tembakan Duan Yingjun sebenarnya merupakan pukulan fatal dengan seluruh kekuatannya, dan rata-rata Luo Jinxian tidak dapat menahannya sama sekali. Dan Lu Chen tidak hanya menindaklanjuti dengan kesepakatan sebenarnya, tetapi juga memotong ujung tombak dengan satu pukulan. Ini bukan masalah besar, dan jika tidak mengejutkan orang, akan ada hantu. Karena, semua orang dapat melihat bahwa kekuatan pedang Lu Chen sangat kuat, jauh lebih kuat dari kekuatan tinju. Namun saat ini, ada satu hal yang terlintas di benak banyak orang, yaitu Yin Tongtian sedang bernasib buruk. Ketika Lu Chen dan Yin Tongtian sedang bertarung, jika dia mengeluarkan pisau saja, Yin Tongtian pasti sudah lama mati, bahkan tanpa meninggalkan sampah apapun. Kamu nak, jadi kamu telah membodohiku. Lu Chen menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya, dan Duan Yingjun mengetahui bahwa dia telah diberi obat tetes mata oleh Lu Chen sepanjang waktu, dan tidak dapat menahan rasa marahnya. Jika dia mengetahui kekuatan sebenarnya Lu Chen sebelumnya, dia tidak akan pernah memberi Lu Chen kesempatan untuk menerobos ke tahap tengah Golden Immortal. Pada saat itu, setelah puncak Nixue mengalahkan klan iblis, dia pasti telah mencekik Lu Chen, bagaimana dia bisa meninggalkan masalah di masa depan. Tadi, meskipun pisau Lu Chen lebih rendah darinya, pisau itu juga memiliki ancaman tertentu, dan bisa melukainya. Untungnya, Lu Chen hanya berada di tahap tengah Golden Immortal, dan kekuatannya masih sedikit kurang. Jika Lu Chen secara tidak sengaja memasuki tahap akhir keabadian emas, dan kekuatannya meningkat ke level lain, dan kekuatan pedangnya menjadi lebih kuat, maka tidak apa-apa. Apa yang telah aku bodohi, biarkan aku. Mendengarnya, Lu Chen mundur 10 kaki jauhnya, menghela napas lega, lalu menjawab Duo Yingjun. Pedang pembunuh abadi yang ke-54 sangat kuat. Itu bisa membunuh semua jinsian kuat di Daluo, tapi itu terkait dengan kekuatan. Dan kekuasaan terutama terkait dengan dunia nyata. Ranah Lu Chen terlalu rendah, dan kekuatannya tidak mencukupi, jadi dia tidak bisa mengerahkan kekuatan terkuat dari pisau ke-54. Tentu saja, jika Anda menghadapi Yin Tongtian, semuanya akan diselesaikan dengan satu pisau. Tapi yang dia hadapi adalah Duan yang tampan, puncak Daluo Jinxian terkuat di Zuzu, dengan kekuatan tempur yang kuat 1 lawan 3, dan 1 dengan 3 suara mencapai langit, jadi itu bukanlah pedang abadi ke-54. Ini hanyalah ujian, dan sudah diperkirakan bahwa dia tidak akan tampan. Bukan karena dia hanya memiliki pedang Sanxian yang ke-54, dia juga memiliki gaya pedang tingkat yang lebih tinggi, semuanya dipersiapkan untuk Duan Yingjun. Namun, tidak baik untuk menguji keadaannya, dia secara tidak sengaja dikejutkan oleh kekuatan senjata Duan Yingjun, dan darah kemundurannya belum tenang, jadi dia perlu memperlambat. Aku terlalu malas untuk berbicara omong kosong denganmu, ayo terus menerima gerakan. Duan Yingjun mendengus, mengarahkan senjatanya ke depan, mengunci Lu Chen, dan langsung menusuk. Lu Chen jelas menunda waktu, jadi dia tidak akan tertipu dan tidak memberi kesempatan pada Lu Chen. Keturunan dari generasi 9 naga ini terlalu menakutkan. Bukanlah hal yang baik bahwa Jinxian tingkat menengah memiliki kekuatan tempur puncak dari Daluo Jinxian terbaik. Dia ingin membunuh Lu Chen sesegera mungkin, dan membunuhnya di tempat lahirnya pertumbuhan, agar tidak mengalami malam dan mimpi yang panjang. Oke, ayo lanjutkan. Melihat pihak lain tidak tertipu, Lu Chen tidak punya pilihan selain melawan dengan pisaunya, dan menebas tombak tampan itu. Energi darahnya belum sepenuhnya tenang, dan kondisinya kurang baik. Jadi ini bukan waktunya untuk menggunakan gaya pisau yang lebih tinggi. Oleh karena itu, dia masih mengorbankan pisau abadi ke-54 untuk menghadapi lawannya. Tapi kali ini bukan ujian air, tapi pertahanan, jadi dia tidak bertarung dengan Duan Yingjun agar tidak terluka lagi. Saat dia jatuh dengan pisau, dia tidak lagi fokus memotong ujung tombak,
tapi fokus menghabiskan kekuatan senjatanya, dan memecahkan kunci lawan. Saat kekuatan pedangnya habis, dia segera menyeret pedangnya keluar, menghindari tusukan ujung tombak yang masih memiliki kekuatan, dan juga menghindari guncangan sisa kekuatan ujung tombak. Senjata Duan Yingjun sangat kuat, tetapi setelah kekuatan pedang Lu Chen habis, kekuatan senjata itu kurang dari sepertiga dari kekuatan primanya, dan kecepatannya bahkan lebih lambat 2/3-nya, sehingga tidak dapat melukai Lu Chen yang sedang mencoba untuk menghindar. Licik, Duan Yingjun mengerutkan kening, dan tidak memberi Lu Chen waktu untuk bernapas, dan terus menembak dan mengejar Lu Chen. Tapi Lu Chen tidak terlalu peduli, gaya permainannya barusan sangat tepat, jadi dia secara alami terus mempertahankannya. Bagaimanapun, Lu Chen mundur saat bertarung, mengelilingi ring besar, hanya untuk mencegah Duan Yingjun melukai dirinya sendiri. Singkatnya, Lu Chen hanya menunda waktu, menunggu darahnya kembali normal, dan menunggu tubuhnya pulih. Pedang panjang keturunan 9 naga sangat kuat, tapi begitu saja di depan Duan Yingjun. Tidak mungkin melangkah lebih jauh. Kemenangan atau kekalahan sepertinya sudah diputuskan. Keturunan 9 naga lebih kuat, dan yang tampan lebih kuat. Tidak ada ketegangan tentang hasil dari arena grup ini. Sayangnya, mereka sedang menjalani pertandingan hidup dan mati. Keturunan 9 naga semuanya berada dalam posisi yang dirugikan, dan mereka mungkin akan dipenggal oleh Duan Yingjun. Umat manusia kita telah bertempur dalam begitu banyak pertempuran dengan ras monster, dan kekuatan tempur kelas atas kita telah menderita kerugian besar. Kita tidak bisa kehilangan kekuatan tempur kelas atas lagi. Keturunan 9 naga adalah kekuatan tempur kelas atas. Di medan perang, Anda dapat memanen Yaozu seperti daun bawang. Sudah menjadi tulang punggung umat manusia kami untuk menekan ras monster, Duan Yingjun akan memikirkan situasi keseluruhan, ia tidak akan membunuh keturunan Jiulong. Kan? Tanda tanya, adalah angan-angan, kamu masih belum tahu untuk apa Duan Long Xianmen. Pembentukan Sekte Abadi Naga Patah bertujuan untuk menyasar keturunan 9 naga. Mereka menganggap keturunan 9 naga sebagai musuh bebuyutan, dan mereka tidak akan pernah melepaskannya. Keturunan Jiulong kalah dari Duan Yingjun, dan dia akan dipenggal oleh Duan Yingjun. Tidak ada kecelakaan, melihat Lu Chen mundur dengan mantap, banyak orang di tempat itu menghela nafas, berbisik, dan berdiskusi. Bahkan penguasa istana Zuzu di platform pengamatan sedang memikirkan satu hal, setelah Lu Chen benar-benar dikalahkan, apakah dia akan memiliki kemampuan untuk keluar untuk menyelamatkan Lu Chen. Jika itu normal, dia bisa memimpin sekelompok bawahan ke arena, dan melindungi Lu Chen dengan segala cara ketika Duan Yingjun menyerang Lu Chen. Tetapi murid Duan Long di sana telah meninggalkan tempat istirahat, dan dipimpin oleh Duan Wugu, mereka mendekati ring. Mereka sepertinya bersiap untuk mencegah siapapun memasuki ring dan ikut campur dalam pertarungan antara Lu Chen dan Duan Yingjun. Ada banyak murid Duan Long Xianmen yang kuat, dan Duan Wugu, Luo Jinxian yang kuat, memimpinnya. Kesulitannya untuk membawa Lu Chen kembali mungkin lebih sulit daripada naik ke langit. Pertempuran di arena jelas bagi pihak berwenang, tetapi bagi para pengamat. Apakah Lu Chen benar-benar dikalahkan? Apakah dia akan dikalahkan oleh Duan Yingjun? Hanya Lu Chen dan Duan Yingjun yang tahu, penonton luar tidak tahu sama sekali. Meskipun Lu Chen tidak terkalahkan, dia mundur saat bertarung, dan sepertinya dia akan dikalahkan. Namun faktanya Lu Chen tidak ditikam oleh Duan Yingjun, juga tidak terluka oleh kekuatan senjata. Waktu yang dibutuhkan tubuhnya untuk pulih telah terbeli karena penundaan. Duan Yingjun juga tahu bahwa Lu Chen mengulur waktu, dan dia juga sangat ingin membunuh Lu Chen, tidak memberi kesempatan pada Lu Chen. Namun, Lu Chen terlalu halus dan berminyak. Tidak peduli bagaimana Duan Yingjun mengejarnya, Lu Chen tidak akan bertarung dengannya sepenuhnya, dan akan menghindar ketika kekuatan pedangnya habis, fokus pada pertahanan untuk menyelamatkan hidupnya. Duan Yingjun mengejar seluruh dupa, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa pada Lu Chen. Kekuatan tempur Duan Yingjun kuat, tetapi dia telah mengejar dan membunuh Lu Chen dengan seluruh kekuatannya, tetapi untuk sementara, dia tidak dapat membunuhnya atau tidak dapat membunuhnya, yang membuatnya sangat marah. Sambil bertarung dan mundur, apakah kamu merajut Wall? Duan Yingjun berkata dengan marah sambil menyerang Lu Chen, kita bertarung di arena grup, dan ini juga merupakan final antara kamu dan aku. Kamu harus menjadi seperti laki-laki dan melawanku dengan jujur, pengecut seperti anjing. Tanda seru. Kamu menusuk satu persatu, dan aku menebas dengan satu pisau. Ini bukan konfrontasi langsung, apakah ini konfrontasi menyamping?
Lu Chen melanjutkan gaya menyerang yang benar, mundur sambil melawan, juga, milikku disebut bundaran. Gaya permainannya tidak cerdik, jika saya pengecut, saya akan datang untuk bertarung dengan Anda. Untuk menjadi seperti seseorang, hanya berkelahi. Tetapi seperti anjing gila, menggonggong dan menggigit, kamu menyebutku anjing gila. Mendengar jawaban Lu Chen, Duan Ying sangat marah hingga dia menusuk semakin cepat dengan tombak di tangannya. Tidak, aku tidak menyebutkan namamu, tapi jika kamu bersikeras berpikir begitu, tidak apa-apa. Lu Chen terus bertarung, sambil melawan dengan seluruh kekuatannya. Hanya saja Duan Yingjun menggunakan lebih banyak energi abadi dan mempercepat serangannya, yang membuatnya agak sulit untuk ditangkis. Meski tombak Duan Ying panjang, kecepatan menusuknya tidak lambat. Setelah mempercepat serangan, ujung pedang turun seperti hujan lebat, dan ancaman langsung meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Namun, kecepatan pencabutan pisau panjang Lu Chen tidak cepat, dan keterampilan tempur dari pembunuh abadi semuanya menebas, jadi kecepatan pencabutannya bahkan lebih lambat. Menghadapi hujan badai Duan Yingjun yang tiba-tiba menusuk, akan menjadi hantu jika Anda tidak bekerja keras. Namun, darah kemunduran di tubuh Lu Chen telah mereda, tubuhnya telah pulih, dan dia berada dalam tahap menahan gerakan besarnya. Dia bisa mendesak Zanxian untuk menggunakan gaya pedang yang lebih maju, tapi dia belum pernah berlatih pisau Zanxian yang ke-55. Pertempuran saat ini harus mengorbankan pisau ke-55. Gagal bergerak, ada total 81 pedang di Zanxian, dan total ada 8 level, yang merupakan titik balik dari 8 kekuatan pedang. Mulai dari daerah aliran sungai ke-6, kekuatan pedang telah memasuki tingkat tinggi, dan kekuatannya setara dengan keabadian tingkat tinggi. Dan pisau ke-55 adalah pisau pertama dari das ke-6, tidak peduli level atau kekuatannya, itu satu tingkat lebih tinggi dari pisau ke-54 dari das ke-5. Jika ranah Lu Chen mencukupi, atau dia adalah Daluo Jinxian sekarang, dia dapat membunuh makhluk abadi tingkat tinggi terlemah dengan pedang ke-55. Sayangnya Lu Chen hanya berada di tahap tengah Golden Immortal, dan kekuatannya tidak cukup. Biarpun dia bisa mengaktifkan pisau ke-55, dia tidak bisa mengorbankannya sesuka hati. Bagi Lu Chen pada tahap ini adalah pertama kalinya mengaktifkan gaya pisau tingkat tinggi ini, dan dia harus berusaha sekuat tenaga untuk menekannya. Inilah alasan utama mengapa Lu Chen harus menunda begitu lama, dan masih menggunakan pisau ke-54 untuk bertarung. Namun, Lu Chen terus membalas, membuat Duan Yingjun nyaris tak tertahankan. Apa perbedaan antara Lu Chen Mi menyebutkan namanya dan menyebutkan namanya? Sebab, di atas panggung, hanya ada Lu Chen dan dia, dan tidak ada orang lain. Bukankah Lu Chen memarahinya? Apakah dia memarahi hantu? Siapapun yang menegurku akan mati tanpa tempat untuk mati. Duan Yingjun sangat marah, dan di bawah amarahnya, semua kekuatan abadi diaktifkan, meningkatkan kekuatan tombak. Setelah merasa kesal, Duan Yingjun meledak dengan kekuatan ekstrim, dan kekuatan tempur supernya naik ke puncak, mencoba membunuh Lu Chen dengan cepat. Kecepatan senjatanya meningkat dan kekuatan senjatanya meningkat, seketika membuat Lu Chen merasakan banyak tekanan. Dalam sekejap mata, Duan Yingjun memukul Lu Chen begitu keras hingga dia tidak bisa mengangkat kepalanya. Dia hanya memiliki kekuatan postur, tapi dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Selain itu, di bawah todongan senjata seperti hujan badai, jalan memutar kiri dan kanan Lu Chen diblokir, dan dia tidak punya pilihan selain mundur. Setelah beberapa saat, Lu Chen hendak didorong ke tepi ring, dan taktik gerilya sebelumnya dinyatakan tidak valid. Kamu dan Duan Yingjun bertarung sampai mati, hanya satu orang yang bisa bertahan, kamu mengerti. Pada saat ini, suara butiran pecah tiba-tiba terdengar. Dari bawah ring, suaranya dingin, seolah berbicara dengan orang mati, tanpa emosi apapun. Adapun arti memecahkan 5 butir, Lu Chen secara alami memahaminya. Itu adalah ancaman Duan Wugu, memperingatkan Lu Chen untuk tidak melarikan diri dari ring. Karena di bawah ring, ada sekelompok orang kuat Daluo Jinxian yang menghalangi mundurnya Lu Chen. Jika Lu Chen berani keluar dari ring, dia akan segera dikepung oleh mereka secara paksa, dan dia akan mati tanpa tempat untuk mati. Saya mengerti, seseorang harus terjatuh sebelum kontes berakhir. Lu Chen mencibir, yang juga merupakan respons yang samar. Pada saat ini, dia tiba-tiba mundur, sepenuhnya menghindari semua serangan Duan Yingjun, dan akhirnya mundur ke tepi ring, tidak ada cara untuk mundur. Pada saat itu,
pisau panjang di tangannya tidak lagi bersifat defensif, tetapi terangkat tinggi, dan metode pikiran gaya pisau yang baru sedang beroperasi. Ada ujung tombak di depan, dan tusukan dari belakang di belakang. Tidak ada cara untuk mundur, kan? Duan Yingjun mendorong Lu Chen ke tempat yang diinginkannya, dan juga mendorong Lu Chen ke situasi putus asa. Saat berikutnya dia bisa membunuh Lu Chen, dia sangat gembira dan tidak bisa menahan diri untuk berhenti. Dia telah melihat bahwa di bawah ring, Duan Wugu telah membawa orang ke sana, menghalangi sisi Lu Chen. Selama Lu Chen berani keluar dari ring, Duan Wugu akan menggunakan ini sebagai alasan untuk memimpin kerumunan untuk bergegas maju. Ada ratusan Luo Jinxian yang kuat di Duan Longxianmen. Lu Chen tidak memiliki cara untuk bertahan hidup dengan satu musuh, dan dia musnah dalam sekejap. Masih ada pertarungan sampai mati, bodoh. Lu Chen mencibir. Setelah menyelesaikan teknik mental gaya pisau baru, esensi abadi telah disuntikkan ke dalam pisau ajaib, dan siap. Pertarungan sampai mati. Ini hampir seperti pertarungan sampai mati. Saya akui bahwa kekuatan tempur Anda sangat kuat, tetapi sama saja di hadapan saya. Tidak peduli seberapa keras Anda membawa diri, Anda akan mati. Terimalah nasibmu, Lu Chen. Siapa yang memberitahumu bahwa kamu adalah keturunan 9 naga? Sekte abadi naga patahku akan selalu menjadi musuh keturunan Kowloon. Tidak peduli berapa banyak keturunan Kowloon yang maju, tidak akan ada kesempatan untuk tumbuh. Duan Yingjun tertawa, dan kemudian Yuan abadi berlari dengan kekuatan penuh, menggunakan keterampilan tempurnya, tombaknya keluar pada satu titik, mengunci Lu Chen dan pergi. Untuk menghadapi Lu Chen, Duan Yingjun tidak berani meremehkan kecerobohan musuh, tembakan itu melebihi kekuatan utamanya. Ini adalah pukulan yang sangat kuat, dan justru memaksa Lu Chen menggunakan kekuatannya. Dengan kekuatan pedang yang selalu ditunjukkan Lu Chen, selama dia menghadapinya secara langsung dan melakukan tembakan sepenuhnya, dia pasti akan kalah. Dan Lu Chen tidak punya cara untuk mundur, dan tidak ada gunanya menghindar atau menghindar. Dia tidak punya pilihan selain mengambil gambar darinya sepenuhnya. Dia yakin bahwa dia dapat menghancurkan kekuatan pedang Lu Chen dengan satu tembakan, dan kemudian menghancurkan esensi abadi pelindung Lu Chen sampai dia menghancurkan tubuh fisik Lu Chen berkeping-keping. Membunuh abadi, pisau ke-55. Saat Duan Yingjun menghunus tombaknya, keterampilan tempur Lu Chen ditampilkan, dan pisau panjang yang terangkat tinggi ditebas dalam sekejap. Dengan satu tebasan, tekanan peri runtuh, langit peri meledak, dan ada ribuan retakan yang meledak, terutama yang membentang ribuan kaki jauhnya di langit peri seperti jaring laba-laba. Berat bilahnya membuat cincin bergetar dan tanah bergetar, memecahkan kunci senjata dalam sekejap, dan menambatkan lawan secara terbalik. Apa? Duan Yingjun merasa kekuatan pedang Lu Chen telah berubah, dan pedang itu merupakan ancaman besar, jadi dia tidak bisa menahan untuk mengecilkan pupilnya. Cara Lu Chen menebas kali ini sama persis dengan sebelumnya, dan tidak ada perbedaan. Namun, kekuatan pisau Lu Chen menjadi lebih kuat. Levelnya tidak sama dengan yang sebelumnya, tetapi levelnya lebih tinggi dari yang sebelumnya. Semakin kuat kekuatannya, semakin kuat pula bilahnya secara alami, dan kekuatan tempurnya akan berbeda. Jika dia tidak berhati-hati, dia akan dikalahkan oleh pedangnya, atau bahkan mati. Pada saat itu, dia menyadari bahwa dia telah ditipu, dan ditipu oleh Lu Chen lagi. Lu Chen, bajingan-bajingan itu, sebenarnya menyembunyikan kekuatan tempur yang lebih kuat, dan baru sekarang melepaskannya. Bukankah ini sengaja menipu dia? Baru kemudian dia menyadari bahwa semuanya sudah terlambat, ujung tombaknya telah ditusukkan dengan seluruh kekuatannya, dan hampir menyentuh pedang Lu Chen, dan tidak mungkin untuk menariknya kembali.